Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya. Dan hal ini bisa antar dua kebudayaan yang terkait ataupun lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan. Atau bisa jadi tahap awal dari proses akulturasi, yaitu penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan yang baru. Pengertian komunikasi lintas budaya menurut para ahli. Menurut Stringer and Ceciday 2019, menyatakan komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang terjalin antar manusia dengan latar belakang budaya yang berbeda. Menurut Lilwery, komunikasi lintas budaya merupakan interaksi antar pribadi dan komunikasi antar pribadi yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Menurut Purwasito, komunikasi lintas budaya didefinisikan sebagai analisis perbandingan yang memprioritaskan relativitas kebudayaan. Komunikasi lintas budaya umumnya lebih terfokus pada hubungan antar bangsa tanpa harus membentuk budaya baru sebagaimana yang terjadi dalam komunikasi antar budaya. Tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya: A. Menyadari budaya kita sendiri. B. Lebih peka secara budaya. C. Memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang terhebat. D. Merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. E. Memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. F. Mempelajari keterampilan komunikasi yang membuat seseorang mampu menerima gaya dan isi budayanya sendiri. Saya akan melanjutkan membacakan materi latar belakang mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang pertama, kesadaran diri yang penting atau imperative self-awareness. Peter Adler 1975, seorang psikologi sosial, mencatat bahwa studi komunikasi antar budaya dimulai sebagai perjalanan ke budaya lain dari realitas dan berakhir sebagai sebuah perjalanan ke dalam budaya sendiri. Penting untuk menyadari bahwa pembelajaran antar budaya tidak selalu mudah atau nyaman. Kadang-kadang pertemuan antar budaya membuat kita menyadari etnosentrisme diri dan kecenderungan kita untuk berpikir bahwa budaya kita sendiri lebih unggul dibandingkan budaya lain. Etnosentrisme mengasumsikan bahwa cara kita lah satu-satunya yang benar dalam melakukan sesuatu, karena kita melihat semua dari kacamata kita. Yang kedua, demografis imperatif. Dalam kasus di Amerika, kondisi demografi Amerika diproyeksikan mengalami perubahan dramatis selama kurun waktu 50 tahun ke depan. Sumber lain menyebutkan peningkatan kesempatan melakukan kontak antar budaya ada karena peningkatan keragaman budaya di Amerika Serikat. Sensus tahun 2000 menunjukkan peningkatan dramatis dalam keragaman etis dan ras, dan tren ini diperkirakan akan terus terjadi. Tesel dan Kohn 2008. Populasi Hispanik akan meningkat 3 kali lipat, sekitar 30% dari populasi pada tahun 2050. Dalam periode waktu yang sama, penduduk Amerika Asia berlipat ganda menjadi sekitar 10% dari total populasi. Afrika Amerika sekitar terdiri 13% dari populasi, sedangkan kulit putih akan terus menjadi mayoritas kecil karena peningkatan populasi kaum minoritas. Yang ketiga adalah economic imperative. Tren baru-baru ini menuju globalisasi penciptaan pasar dunia dalam pengadaan barang, jasa, tenaga kerja, modal, dan teknologi ditunjukkan secara dramatis dalam kisah seseorang wartawan yang meminta penjelasan manajer komputer Dell tentang di mana laptopnya dibuat. Pertanyaannya adalah apa sih dampak utama dari globalisasi bagi banyak orang? Nah, beberapa ekonom mempertahankannya dengan alasan kerugian selalu diimbangi dengan kenaikan harga konsumen yang lebih murah. Banyak orang yang bekerja melihat pekerjaan mereka outsourcing ke tenaga kerja murah di India
Cina, dan Malaysia merasa terancam. Sejumlah ekonomi setuju sebagai salah satu ekonomi termuka di dunia. Paul Samuelson 2005, pendapatan keuntungan konsumen diimbangi dengan kerugian pendapatan jika konsumen diimbangi dengan kerugian pendapatan jika globalisasi menyebabkan Amerika cukup menderita dengan upah yang lebih rendah. Jawabannya, tidak mengundurkan diri dari sistem perdagangan dunia, melainkan untuk memahami bagaimana dan mengapa pemenang besar dari globalisasi. Negara-negara Asia yang mendapatkan dan belajar dari mereka sama seperti di masa lalu mereka belajar dari kita. Maital 2005. D. The Technological Imperative. Saat ini dengan meledaknya komputer dan teknologi komunikasi lainnya, kita benar-benar hidup di area global. Dibayangkan seperti yang diungkapkan ahli media Marshall. MC Luhan 1967. Teknologi komunikasi menghubungkan kita ke peristiwa dari bagian yang paling terpencil di dunia dan menghubungkan kita dengan orang yang kita mungkin tidak pernah bertemu tatap muka dari seluruh dunia. Mungkin temuan paling revolusioner adalah internet. Saya akan melanjutkan materi yaitu dimensi komunikasi antar budaya. Yang pertama, tingkat masyarakat, kelompok budaya dari para partisipan. 2. Konteks sosial tempat terjadinya komunikasi antar budaya. Yang ketiga, saluran yang dilalui oleh pesan-pesan komunikasi antar budaya, baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Umumnya, istilah kebudayaan mencangkup beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, kawasan-kawasan di dunia, misalnya budaya timur, budaya barat. 2. Sub-kawasan-kawasan di dunia, misalnya budaya Amerika Utara, budaya Asia Tenggara. Yang ketiga, nasional atau negara, misalnya budaya Indonesia, budaya Perancis, budaya Jepang. 4. Kelompok-kelompok etnik atau ras dalam negara seperti budaya orang Amerika Hitam, budaya Amerika Asia, budaya Cina Indonesia. 5. Macam-macam subkelompok sosiologis berdasarkan kategorisasi jenis kelamin, kelas sosial, cultures, budaya hippies, budaya orang di penjara, budaya gelandangan, budaya kemiskinan.